Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli irsih. Bismillah hadrati jami' asatidina wa ustadzatina wa jaddatina wa jaddatina jami' masyayikhina wa nakhusu khosatan masyayikhina fi nahdlatul ulama wa jami' masyayikhina bi mambail futuh wa jami'i abaina wa ummahatina wa nakhusu khosatan Syekh Muhammad bin Abu Bakar nafa'anna bihi wa bi ulumil fid dharaini amin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dulur-dulur sedaya, alhamdulillah kita masih diberi istiqomah ngaji hingga Ramadan. Untuk ini Ramadan enggak terasa sudah berjalan lebih dari separuh ya. Semoga kita tetap dapat keberkahan lah, sehingga itu menjadi sangu kita yang masih ya compang-camping merawat diri, merawat jiwa, merawat untuk sangu dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismu sayyiduna Muhammad. Kita lanjutkan kemarin hadis tentang bab ke-14. Apa yang masih ingat kemarin? Tentang fi ba'dhi may yadkhulul jannah bighairi hisab, menceritakan tentang di antara orang-orang golongan yang masuk surga tanpa hisab. Sinten yang dicontohkan di bab pasal 14? Abu Bakar dan Umar gitu. Tapi cerita highlightnya adalah Abu Bakar. Jadi ini sama kayak kemarin, satu makna dengan almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahabba, kata Rasulullah. Kalian seperti kalian akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Nah, ini kita nyambung lagi. Insyaallah pada tadi ngaji Al-Quran, ngaji deres dan yang lainnya itu tercatat. Semoga nanti babnya ini sama. Kabar baik lagi bagi kita yang masih amalnya sedikit, lebih banyak dosa-dosanya. Ini saya terutama muhasabah juga bagi saya, bagi kita semua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisa asyara, utawi hadis yang ke-15. An Sufyan diceritakan dari hadis ini diceritakan dari sahabat Sufyan dari ini tabi'in. Amman sami'a, Sufyan dari mana? Amman dari orang atau ulama, sami'a yang mendengar orang tadi, min Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Nah, mannya ini tidak tahu ini. Ini kuncinya, perawi ininya matanya adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Yaqulu, berkatalah Anas bin Malik. Katanya Anas bin Malik yang didengar orang tadi adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun dawuh Rasulullah sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah ini kita resapi dan menjadi kabar gembira bagi kita. Inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat ila akhirih. Inna a'malal ahya'i, sesungguhnya amal-amal, ngibadah-ngibadah, aktivitas-aktivitas orang di masa hidup, orang-orang yang hidup, tu'radu itu akan ditampakkan. Sesungguhnya kata Rasulullah, amal-amal kita yang hidup ini itu akan ditampakkan, ditunjukkan. Kalau kita kayak ada drone atau itu ditunjukkan, ada TV-nya gitu ya. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan atas apa? Ala asyairihim wa ala abaihim, dan atas
bapak kita maksudnya ya tidak hanya bapak ya bapak ya ibu ya mbah gitu ya abai maksudnya abaina wa ummatina gitu ya. Yang bagaimana minal amwati saking golongan yang sudah meninggal. Jadi amal-amal kita yang sedang masih hidup itu ditampakkan oleh Allah kepada pendahulu kita yang sudah mati. Itu hadis ya. Kenapa fa ingkana mongko lamun ono andekan ada opo amal tadi khairon itu baik hamidu ini jamak ini maka memujilah. Siapa yang memuji? Amwat, orang yang mati tadi. Para ahli kubur memuji Allah bersyukur kepada Allah karena bersyukur kepada Allah itu ya muji Allah itu Ta'ala kang mahulur Allah. Kemudian wastab syaru tur bungah podo seneng podo sumringah para ahli kubur tadi, amwat tadi yang meninggal. Wa iyaro andekan ngerti sapa amwat tadi ghaira dzalika ing sakliyane baik bagus tadi. Kalau amal-amalnya sebaliknya, kalau amal mereka tahu amal-amal yang keluarganya yang masih hidup itu ditampakkan tetapi amal jelek, itu kira-kira gitu. Qalu maka para ahli kubur itu berucap, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Dungane sing pun kapundhut keluarga kita yang sudah meninggal. Ya Allah, nek ngerti kita melakukan yang tidak baik. Dia berdoa. Kalau baik tadi memuji atau bersyukur kepada alhamdulillah anakku ngaji, alhamdulillah anakku sedekah, alhamdulillah anakku macam-macam, alhamdulillah dulurku, alhamdulillah koncoku kira-kira. Itu kata orang yang sudah kapundhut meninggal. Tapi kalau jelek sebaliknya berdoa, Allahumma duh pangeranku, Allahumma duh Allah, la tumit ampun panjenengan pejahi itu keluarga-keluarga saya yang masih hidup itu hatta tahdiya hingga panjenengan aweh hidayah panjenengan ing mereka hidayatan kelawan hidayah petunjuk. Jadi ya Allah kayak petunjuk itu kira-kira gitu. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi badawuh malih Kanjeng Nabi alaihi salam yu'dza bakal dilukai atau dilarani al-mayyitu sapa mayit fi qabri ing dalem kuburannya kama yu'dza kaya dene dilarani sapa mayit fi hayatihi di kehidupannya. Jadi logikanya sama. Mayit itu ini hadisnya kedua ya. Mayit itu ahli kubur itu bisa dilukai, bisa terluka karena sebab sesuatu sebagaimana kita yang masih hidup terluka karena sebab sesuatu. Ya, nah ini contohnya. Titik. Bila ditanya, ada yang diucapkan gitu ya. Ma idzaul mayyit. Ada yang bertanya dari hadis ini. Entah sahabat siapa? Bila ada yang bertanya, ditanya apa? Ma iku apa? Apa? Idzaul mayyiti utawi melukai mayit. Gimana apa yang disebut melukai mayit, ngelarani mayit itu sing model piye Kanjeng Nabi gitu kira. Maka qala jawab alaihissalam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal mayyita sesungguhnya orang yang sudah mati la yudnibu iku ora tidak bisa memang melakukan dosa dzanban ing dosa. Memang orang yang sudah meninggal itu sudah enggak bisa melakukan dosa. Piye carane dosa? Ate nyolong ya sapa sing dicolong gitu ya. Ape ngerasan-rasan ya rasan-rasan mbek sapa gitu ya. Ape hasud ya hasud mbek apa gitu ya. Iri mbek iri sapa gak ono sing direni. Nah, itu kata Rasulullah. Tetapi wala yatanaza'u dan memang juga tidak saling bertengkar. Saling bertengkar wala yukhasimu dan tidak saling bermusuhan ahadan ing memang tidak ada orang mayit yang bertengkar. Yo piye carane iki mau dijelaskan Rasulullah. Wala yudilan tidak
melukai tidak melukai mayit jaron ing tonggo, memang enggak ada, sudah enggak ada tangga. Illa kecuali tetapi annaka susune sampean inna zakta lamun sampean iku gegeran para padu apa tukaran lah cara basa Jawane. Ahadan ing kepada seseorang dengan seseorang yang lain. Labudha maka wajib. Maka mesti. Labudha iku ora kena ora berarti pasti. Ayashtima ing syatmun itu misui. Ing yen to misui sapa seseorang tadi kepadamu walidaika ing wong tua loro. Logikanya gini kata Rasulullah, ini logis. Wes ngene, memang sudah mati nggak bisa berbuat dosa. Rasane nyolong, para padu, ghibah, nggak ada udah. Tetapi logikanya gini, andai kan kau yang masih hidup itu melakukan kesalahan kepada seseorang, gegeran sama seseorang, maka nih bahasane Malang pun jangkar ya. Jangkar ya apa? Nyandak wong tua iki lho. Nyandak. Jadi sampai nek urip gegeran arek cilik-cilik ngono misal. Oh, dasar pasti nyebut wong tuane. Tidak hanya misui sampean tapi misui wong tuane. Itu logika hidupnya. Iku ta Rasulullah. Fayu'dayani kemudian maka orang tua kita merasa tersakiti dengan perbuatan kita tadi. Indal isaati ketika melakukan kejelekan. Wa kadilkan mengkono hale kaya mengkono begitu pula ya farahani orang tua kita juga akan bunga indal ihsani ketika kita melakukan ihsan, melakukan kebaikan-kebaikan. Iku di dunia saja begitu, fi hakima ing dalem hae wong tua loro. Kama jaa kaya dene wis teko apa mah. Fi hikayatin ing dalem fi hikayati Sabit al-Bannani seperti di cerita Sabit al-Bannani. Hadisnya sudah titik berarti. Jadi intinya hadis kali ini adalah tentang apa yang kita lakukan itu punya labet, punya konsekuensi terhadap ahli kubur kita. Terutama kalau contohnya ini adalah bapak ibu kita, orang tua kita. Sebenarnya ya bisa dikembangkan ya, guru-guru kita yang kita itu terendorse. Contoh misalnya, oh dasar muridnya kiai iki gitu. Padahal yang melakukan santrinya. Gitu. Jadi sebenarnya ini contoh hadis ini utamanya adalah orang tua. Sampai nek urip bae, oh dasar anak iku. Meskipun enggak diucapkan, orang kampung orang lain yang resah terhadap ulah kita, maka kita wong tuane kita diikut-ikutkan. Nah, kita kira gitu. Begitulah amal-amal kita di dunia juga nyampe ke orang-orang yang mati. Saya pernah cerita tentang ini ada mulai dari awal itu ada kitab Ar-Ruh. Karangan beliau Al-Imam Syamsuddin Abi Abdillah bin Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauzi biasanya diidentikan dengan kelompok yang enggak percaya sama nyampainya doa ke orang yang meninggal. Nah, saya enggak sebut kelompoknya lah. Tetapi saya yakin kelompok itu enggak pernah baca kitab ini. Jadi yang dipilih mung ayat-ayat yang keras saja beliau. Jadi iki haram, begitu saja. Padahal beliau dalam kitabnya Ar-Ruh bercerita misalnya ada wa ya hal ta'riful mayyit ziyaratal ahya wa salamahum amla, tentang bagaimana bisa enggak orang mati itu menjawab atau melihat berkunjungnya orang yang ziarah. Itu jelas di sini dijelaskan kemarin kapan hari itu saya pernah ngutipkan ini pas tahlil itu ya. Jadi jelas golongan-golongan yang nggak suka itu biasanya orang-orang kiai ngutip imamnya. Dia mendewakan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, tetapi sebenarnya tidak semua kaul-kaul Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini diikuti. Ya repot, jadi dipilih yang enak-enak gitu. Nah, itu sudah jelas di hadis ini ada hadis penegasan. Nah, untuk mendukung hadis ini muallif Muhammad bin Abi Bakar menghadirkan sebuah hikayat cerita dari Sabit al-Bannani.
Bismillahirrahmanirrahim. Annahu, sesungguhnya Thabit Al-Banani karena itu pernah yazuru itu berziarah. Ziarah itu namanya mengunjungi. Jadi aku bahasa Arabnya saya berkunjung ke rumah Mas Wawan berarti ya azuru, kalau telah berarti zurtu. Ziarah itu artinya berkunjung. Karena ziarah itu identik berkunjung, dipakai di kuburan ya itu ziarah. Tapi sebenarnya ziarah juga kemana-mana. Nah, memang ziarah ini berkunjung al-maqabiro ing kuburan. Dulu cerita Thabit Al-Banani itu pernah ziarah ke pekuburan. Kulalailatil Jum'ah, kebiasaannya setiap hari Jumat. Wa kana lan ono sapa Thabit. Thabit itu pada hari Jumat, ziarahnya hari Jumat itu yunaji, itu munajat. Sapa Thabit serap bahu ke munajat itu ya berdoa sambil pelan-pelan. Kalau istighosa rodok banter biasanya. Robahu ing pengirane. Ila subuhi sampai datang waktu subuh. Wa kana lan ono sapa Thabit fil munajati, di dalam munajatnya Thabit itu fatana asa, kemudian jadi ngantuk. Ketika mau subuh itu ngantuk. Waro'ala, kemudian melihat Thabit fil manami, dalam tidurnya, maksudnya mimpi. Anna ahlal kuburi, sesungguhnya ahli kubur sing diaroi mau kullahum semua kharaju itu metu keluar min kuburihim dari pekuburannya bi ahsani thiyabi, dengan pakaian yang bagus, wa abyadil wujuhi, dengan yang wajah yang bersinar-sinar yang cerah. Baca mongko teko ternyata hadir likulli wahidin, setiap atau datang setiap ahli kubur tadi, minhum mi'atun min alwanit ta'am, apa yang datang kepada mereka 1000 macam makanan. Wa kana lan ana bainahum iku ing dalem antarane ahli kubur ternyata ada satu syabun, satu pemuda, musfarrul wajhi, kang kosong atau pucet raine, mubarrus sya'ri, kang apa jelebut apa bahasa belum mandi kena turap, kena apa kulu-kulu bahasanya sini ya, pucet kuru-kuru. Di antara yang bahagia tadi ahli kubur itu ada yang pucet kulu-kulu wajahnya, mahzunil qalbi, dan sedih hatinya, ketok bener, mangkusur roksi, dan dilo apa jenis sirai. Jadi sirai rodok ngene, aduh dingkluk lah, sedih banget satu orang galau. Apa namanya, madmu'ul aini, kang drodos air matane. Loh apa lagune Didi Kempot apa? Loh apa iku? Milik lo ning dodoku gitu ya. Lo sampai ke dodo. Kira-kira begitu, nelongso banget. Walam yaktilan, ora datang lahu kepada syab pemuda tadi maidatun apa hidangan. Wa ahlul kuburi, utawi ahli kubur, roja'u itu padahal sudah saling balik ila kuburihim, kepada kuburnya, farihin, dengan keadaan yang seneng, bunga masrurin yo seneng banget. Waroja, kemudian kembalilah ada syabu, satu pemuda ini, asian, dengan putus asa, putus harapan, longso kaiban ya, tur susah banget, mahmuman tur ya sumpek. Ini balik sendiri nelongso, semuanya bahagia, ono rampatan, ono hidangan gitu ya, beribu-ribu, 1000 macam makanan. Fasa'ala, kemudian bertanyalah sapa hu ing pemuda tadi, Thabitun sapa Thabit Al-Banani sing mimpi tadi, yang wirid tadi, anhali, tentang keadaan dia. Wa qalalan bales atau jawab sapa waqalalan dawuh sapa Thabit Al-Banani, ya fatahi, pemuda, man anta, sampean iku sapa, baina haula'i, di antara para ahli kubur tadi iku wong akeh mau, wahum hale utawi ahli kubur, wajadu itu nemu semua, mereka mendapatkan al-maidata ing hidangan. Siapa kamu? Wong yang lain itu loh dapat hidangan banyak makanan. Waroja'u, kemudian mereka juga akhirnya pulang dengan keadaan yang senang. Tetapi walam yakti, tetapi kenapa kau ya pemuda tidak datang kepadamu maidatun, apa hidangan-hidangan. Penasaran, kepo, bahasa sekarangnya kepo, Thabit Al-Banani. Warojak talan, kemudian kamu bali aisan, dengan putus asa, minal maidah, tidak mendapatkan hidangan tadi. Wa anta hale utawi sira, pemuda, mahmumun itu sumpek
mahzunun tur susah. Maka faqala maka jawab sapa pemuda tadi, ya imamal muslimin, he imam wong muslim, Thabit al-Banani maksudnya. Ini sesungguhnya saya gharibun itu aneh, alien. Gharibun itu aneh, gharib. Bainahum di antara ahli kubur yang lain. Saya itu orang aneh di antara ahli kubur yang lainnya. Beda dhewe. Laisa ora ana li kedue ingsun dzakirun sapa wong sing dzikir, sapa sing ngelingno bil ihsani kelawan apik wa du'ai dan ndonga. Gak ono sing ahli dunyaku iku zikir ngeling-eling aku bil ihsani dengan kebaikanku wa du'ai dan ngirim donga. Walahum lan kedue ahli kubur kabeh mau auladun utawi anak. Mereka ahli kubur punya banyak anak. Wa akribau dan kerabat. Wa asyairu asyirah dan keluarga atau family. Kulluhum hal utawi semua familinya tadi yazkuruna itu nyebut bisa atau zikir nyebut ngeling-ngeling sapa family semua tadi kerabat tadi hum kepada ahli kubur tadi biduai dengan dibarengi doa bil wal ihsani dan berbuat baik. Makanya saya pernah cerita pada ngaji beberapa kali itu sing pernah tawasul lewat sedekah sapa? Nah, mau Jumat ya. Nah, kita pernah nggak ngirim biasanya Fatihah sudah lah ya. Nah, ini sedekah sambil sedekah diniatkan untuk transfer ke leluhur kita, guru-guru kita. Nah, ini penting. Karena logikanya gini kata kiai saya. Kalau semuanya hidup, orang tua kita hidup, kita sebelum beliau mati, meninggal, kita ditinggali satu petak tanah misalnya. Itu sama kayak hidup ini. Wis Pak, sampean gak usah kerja, aku tak kerja, sampean tunggu-tunggu wae. Mari tunggu-tunggu wae ternyata sak minggu pisan dikei 2000 ben Jumat itu. Iku belum tentu eling, 2000 seringkali diniatkan sedekah sendiri. Iya ora? 2000 ono pernah mikir enggak sedekah iku kanggo sapa? Awake dhewe. Itu kira-kira kalau hidup bapak kita itu sing ngomong leren wis Pak sampean enggak usah nyupir Pak, mobil tak supir aku yang gampang sampean kok sak minggu pisan tak kei 2000. Itu logikanya, gak logika ganjaran. Kira-kira miso ora? Miso. Logikanya begitu. Dan ini pentingnya ingat leluhur itu begitu. Syukur-syukur misalnya kita di desa, omah gak melok tuku, sawah gak melok tuku, macam-macam itu ya kalau dihitung. Sak minggu 2000 iku nek eling. Ya. Jadi tawasul atau wasilah itu sebenarnya tidak hanya dengan Al-Fatihah, tapi juga dengan hasanat. Hasanat itu kebaikan itu bisa sedekah. Nah, besok Jumat praktekno. Nyemplungno nek tega ya 2000, nek gak tega ya 1000. Nah, kalau gak tega ya apalah berapa. Aku niat. Enggak apa-apa. Tuh, kok beli temen. Iku ngenes sama kayak cerita ini. Saya pernah cerita ini dan ini di luar ngaji ya. Nah, ternyata ini ada penegasan ini. Nah, orang ahli kubur yang lain itu punya yang kembali dengan kebungahan kebahagiaan. Itu punya anak-anak, kerabat dan famili yang masih ingat dia. Ingat kepadaku, gitu katanya. Ya, ingatnya itu bisa dengan doa, dengan kebaikan. Makanya kiai-kiai kita, kiai NU yang sepuh-sepuh dulu itu. Apa itu? Malam Jumat legi, nah, kalau di sini, kalau di daerahku Jumat lagi. Jumat legi ora iso ngaji nang kono kuburan mau nyebar kembang tok. Itu bagi pemahaman letterlek orang-orang yang letterlek. Ya pasti menyalahkan, tapi bagi kiai yang sudah ngaji begini, tahu loh. Kalau ataupun kita nggak bisa ngaji fasih, ngomong shot misalnya, ya Mas Anwar ya. Itu yang dilihat adalah kedatangannya tadi. Ya, pemenang harus kadung tresno, wong tua tresno sama kayak
kita cewek dulu sing tahun tuh cewek sih. Ya, apa namanya pacaran. Ketika tresno itu nggak mikir apa bawaannya, tetapi betapa mahalnya diapeli. Padahal kembang sesuk ya layu kayak kembang. Nah, itu jadi logika persamaannya kayak gitu. Mereka punya itu semua kata pemuda tadi. Wasodakoti dan sodako punya doa mengingat itu penting, berarti mengingat orang yang sudah mendahului kita itu penting, mengingat loh ya, eling ya Allah aku. Jadi sesekali kalau mau sodako gak duit ya Allah koncoku ben rek aku gitu, jadi bapakku ben rek gitu. Hal kecil saja mengingat kegiatan baik yang selama pernah dilakukan. Atau kalau anak sama bapak pasti ngalir, guru sama murid sama guru juga ngalir. Tetapi potensi 3 amal yang tidak bisa putus, semua akan putus ketika mati. Donya entek kabeh, kecuali anak soleh yang mendoakan yang sudah meninggal. Kedua, ilmu yang bermanfaat, berarti guru ambek murid. Atau kita orang tua ke anak yang ngajari, tapi bukan sisi darah nasabnya. Yang ketiga adalah sodako jariah yang terus ini. Semua selain itu nggak bisa wesel sudah nggak. Jadi ini saham yang bisa putus. Maka kita bisa wasilah dengan kebaikan-kebaikan kita. Aku api, sarono aku begini. Makanya kemarin saya bilang selama hidup ya kalau bisa jangan sampai nggak pernah menasihati anak. Aku aku sebagai bapak gak jelas ini. Kalau nunggu kejelasan sempurnaan ya gak ono jenenge motivator itu muncul. Enggak ono, bahkan ustadz sekalipun, siapapun sekalipun pasti nggak sempurna. Kalau nunggu sempurna kapan? Kalau nunggu kaya kapan sodakoi? Kalau sodako hanya nunggu kaya kapan sodakoi? Kalau belajar nunggu kesempatan kapan belajar? Kalau sodako kalau mejangi anak atau murid nunggu sempurna, ya kapan mejangi nih? Kira-kira. Fikul Lailatul Jum'ah. Jadi mereka ahli kubur seneng karena setiap hari Jumat itu diiling-iling. Sebut ini hikayatnya, kabarnya diiling-iling, bukan hanya disodakoi tapi diiling-iling. Lah iling-iling itu bisa dibarengi dengan doa, dengan perbuatan baik kita, terus dengan sodakoh kita. Fikul Lailatul Jumat. Yasilu kang datang jadi wesel. Minhum sangking ahli kubur tadi al khairatu, apa yang diwesel al khairatu kebaikan, wa tabu sodakoti dan ganjaran sodako. Ting kira-kira kalau di kayak ATM nih. Ilahim kepada mereka ahli kubur. Wa kungtulan ono, dan sedangkan saya sabit rojulan itu orang lanang, seseorang hajan yang dulu haji. Kanat kang ono li kedue ingsun walidatun sapa ibu. Fa'azamna, kemudian aku azam atau punya maksud ilal haji, untuk haji. Falamma dakhalna, ketika saya masuk fil hadal misri, di kota ini, jaro alayya hukmullah, ternyata berlaku beneran hukum Allah. Wadafanat, kemudian artinya ya mati. Wadafanat, kemudian saya dikubur. Wadafanat, lan saya ngubur ni ingsun walidati sapa ibuku fi hadal maqabiri, di kuburan ini. Wazawajat, lan kemudian tibae ibuku menikahkan nafsaha awak dhewe ne. Jadi ini berarti ki rondo, ibuke rondo. Di fikih itu rondo itu bisa mewalikan. Jadi kalau misalnya ono perawan disenengi Pak Pani misalnya gitu ya. Disenengi Pak, disenengi. Maka dalam hukum fikih perawane gelem itu harus nunggu wali. Tetapi kalau rondo Pak nggak harus nunggu wali. Boleh rondo Pak? Wassalamualaikum Muhammad. Nah jadi ini ceritanya ibunya akhirnya dia meninggal, habis haji meninggal dan nggak begitu baik sama orang tua mungkin ini ya. Terus kemudian kemudian ibunya menikah gitu ya. Min rojulin, dengan orang laki-laki, wanasiat, yang kemudian akhirnya ibuku lupa kepadaku nih. Walam tadkur, ibuku gak pernah eling
walam tadkur, gak pernah ibarat. Nek lan walam tadkur dan tidak ingat ibuku. Ini kepadaku bidu'aid, apalagi dengan berdoa, wasodakoti dan sodako. Wa ini dan sesungguhnya aku, Tsabit al-Banani, aisun ya akhirnya tangan kosong, nggak punya apa-apa ketika malam Jumat. Mahmumun, sedih, fi kulli waqtin, setiap waktu, wahin dan setiap saat. Faqala mongko akhirnya dialog, ngucap lagi sapa Tsabit al-Banani, ya fatahi pemuda, akhbirni, critakno, kabarono ni ingsun, an maudhi'i walidatik, nggone tempate ibuke pas sampean. Iki pas mimpi nih, pas wirid mimpi, rutinan setiap Jumat ziarah kubur sampai subuh. Nah, gitu. Terus akhirnya cerita panjang sampai ono siji wong pemuda kok melas dhewe. Gak ono sing ngirimi, gak ono pakanan macam-macam. Akhirnya singkat cerita, Tsabit al-Banani dalam mimpinya wis begini. Kabarkan tempat ibumu di mana? Fa'ukhbiro, kalau memang sudah jenengan kabari fa'ukhbiro, maka aku akan menceritakan ing orang tua wedokmu atau ibumu, anka tentang kondisimu, wa an halika tentang kondisimu, tentang kamu dan kondisimu. Fakola moko jawab sopo fata atau cabun yang mati tadi, sing nelongso tadi. Ya imam al-muslimin, he imami wong para muslimin. Ya utawi ibuku, ita walidah tadi, fi mahal kada, iku di tempat titik-titik. Di tempat ini loh. Ini nek diceritakno kita juga nggak tahu di mana kan alamatnya. Nah, singkat cerita, pengarang kitab ini ya di tempat titik-titik gitu aja lah. Wa dari kada, dan di desa ini gitu. Ini diceritakno. Fa-akhbir, sampaikanlah ya Tsabit. Kepada ibuku, fa'ilam tusaddiq, kalau ibuku tidak percaya kepadamu tentang cerita ini, fakul, maka kata kuncinya adalah kul, ucapkan, sampaikanlah kepada ibuku, inna fi jaibika, sesungguhnya di saku ibuku, di saku kesak ya, mi'ata mithqalin, apa 100 mithqal, ada satu batangan gitu ya, min fiddatin, dari perak. Jadi kata kuncinya, nek ibuku gak percaya sampean tentang kondisiku, temono alamatnya nang kene. Kata kuncinya ini, di saku dia ada barang berharga. Mirasin, yaitu benda warisan dari bapak yang mati. Min abi, dari bapaknya pemuda tadi. Wa huwa hale utawi miras atau apa namanya, harta warisan tadi, fiddah tadi, min abi, hakuhu, itu haknya orang pemuda yang meninggal tadi, itu haknya dia. Tusaddiqu, maka kalau sudah ketemu, tusaddiqu itu barangku, warisanku, itu hakku, maka kalau sudah ketemu, mintalah tusaddiqu untuk sampean untuk sedekah bihadil alamah dengan tusaddiqu moko benerake, bukan sodako. Tusaddiqu maka akan membenarkan kalau kata kuncinya itu kamu sebut kepadamu bihadil alamah dengan tanda-tanda ini. Falama ata, kemudian singkat cerita, falama ata, kemudian ketika datang Tsabit, wa talaba, kemudian mencari Tsabit, walidatahu, kepada mencari ibunya tadi. Bahwa jada, kemudian menemukanlah Tsabit ke ibunya pemuda tadi. Pak Akbaro, kemudian mengabarkan Tsabit kepada ibunya, anwaladiha, tentang kondisi anaknya, wa anil mathaqilan, tentang harta warisan mithqal tadi, allati fi jaibiyah, kan yang ada di sakunya. Faghusya, ghusya itu bisa tertutup, tapi ghusya ala itu mabin majul, artinya ini kayak al-ibarat al-istilahiyah itu di bahasa Arab. Ya istinya semaput. Apa? Keseper. Faghusya, barbu itu tahu cerita itu, deg-deg semua bener, ibunya sematut alal mar'a, ibunya semaput. Falama afaqat, singkat cerita, enggak ceritanya semaputnya sampai pirang jam. Falama afaqat, kemudian ketika sadar, ketika sembuh, sopo ibunya tadi dari semaput, salamat mongko
salam, salam itu bisa menyerahkan, taslim. Salamat maka ibunya menyerahkan mi'ata mithqalin, menyerahkan 100 mithqal ila yadi Tsabitin kepada tangan Tsabit al-Bannani. Wa qalat kemudian dawuh sapa ngucap sapa walidah ibuke mau. Wakaltu ngucape wakaltu aku wakilkan ka kepadamu ya Tsabit anta tasaddaqa ing yen to sedekah. Saya wakilkan ini harta anakku. Ini yang bisa menyelamatkan anakku. Sedekahkan. Ini memang haknya anakku, tapi anakku keburu mati. Biha didarohimi kelawan inilah uang-uang dirham. Dirham itu uang. Li ajli beni karena untuk anakku al-ghoribi yang pada waktu sebagaimana al-ghoribi yang asing di kuburan yang sampean ceritakan tadi, asing, yang lainnya seneng, anakku gak seneng. Fa'akhuda kemudian Tsabit menerimanya, mengambil tadi Tsabitun sapa Tsabit wa tasaddaqa kemudian mensodakokan sapa Tsabit li ajli untuk ditujukan untuk anaknya tadi yang meninggal tadi. Falamma kanat lailatul jum'ah, ketika datang Jumat lagi, wa dhahaba kemudian pergilah Tsabitun sapa Tsabit al-Bannani li ziyaratil ikhwani, untuk berziarah ke kubur ikhwan. Ikhwan itu maksudnya, jadi ziarahnya kubur Tsabit ini kebiasaannya pokoknya ziarah bukan hanya wali tapi ziarah yuk kuburan umum. Fana Isa kemudian ngantuk maneh. Nah, nek pengen nyoba tos peleng ya, sampe dasal ziarah sampai ngantuk dan terus sampean kok ditunjukkan. Itu pasti akan tunjukkan. Atau saya praktekkan kapan-kapan ngaji sama saya. Ini gini itu sampai suatu saat pengen nyoba ngaji aku gak ngantuk, sampean suatu saat ngantuk melek maneh, ngantuk melek maneh. Sampean akan ditunjukkan biasanya ada sesuatu alamat. Percaya, nek gak percaya dipraktekno kapan-kapan. Nah, nek ngantuk perkara ziarah wedi kuburan, ya ngantuk perkara ngaji iso. Perkara apik ngantuk maneh, melek maneh nyekal maneh insyaallah. Penglihatan kita akan disehatkan di dalam halal begitu. Kemudian begitulah ceritanya Al-Bannani ziyatu ikhwan. Fana Isa kemudian ngantuk, faro'a ya akhirnya melihat sapa Tsabit tadi kama ro'a fil awal, seperti mimpinya di sebelumnya tadi. Wah, bunga kabeh. Ternyata wasyabu, pemuda yang tadi ngelongso tadi sebelum dimimpi Jumat sebelumnya, itu bi ahsani thiyabi, gawe pakaian api. Wa basyasyatil wajhi, dan basyasya itu wajah yang seneng, sumringah. Wa masruril qalbi, dan senengnya hati. Ini mergo karena masih punya harta yang haknya dia. Nah, alhamdulillah dilewatkan mimpi akhirnya harta itu tersalurkan. Faqala moko berucaplah ya imamal muslimin. Orang pemuda tadi mengucap ya imamal muslimin, he pemimpin orang muslim. Rahimah semoga merahmati ka panjenengan ing panjenengan Allah subhanahu. Semoga Allah merahmatimu kama rahimta kaya dene melasi panjenengan ni ingsun. Semoga Allah melasi panjenengan sebagaimana kau telah berbelas kasih kepadaku. Jaluk tulung mau. Iki apa ini Gojek Grab itu niru ini. Gosen, go apa? Go Ganjaran. Gopek. Nah, go Ganjaran. Go Sodako. Nah, menarik itu. Fabana maka jelaslah annahuma sesungguhnya orang tua wong loro ini, orang tua yu'dzayani itu dilukai loro fil kuburi ing dalem kuburan indal isaati ketika yang hidup melakukan kejelekan, waya farohani yang bisa bunga indal isani ketika melakukan kebaikan. Jadi mimpi ini tembus dengan sanad hadis tadi. Mimpi cocok ambek hadis tadi. Jadi mulai hari ini sebenarnya kita bisa melakukan hal sederhana untuk ngelakoni hadis ini dan hikayat ini. Contoh misalnya ngaji tadi, sambil ngaji ngeling-ngeling wong tua yang sudah meninggal. Jadi karena apa? Yadhkurunal amwat itu mengeling-eling atau ngeling-eling wong mati itu tadi dengan apa?
doa yang pertama, dongo. Terus bi yang terakhir sedekah bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ngaji masuk elek, pasti kebaikan. Nah, pas ngelakoni kebaikan, kita bisa membiasakan ingat ya bisa orang tua, bisa konco akrab kita atau siapapun gitu kalau. Jadi logika wirid tawasul artinya ngirim doa itu tidak hanya kirim megengan terus mangan itu bagus, itu ya ono kirime, ono syukurane. Tapi ngirim doa, ngirim kebaikan ke mayit, wesel atau ngirim ATM ke ganjaran ke ahli kubur kita itu tidak semata-mata hanya dengan doa ketika Jumatilah Hadratin Nabil Mustafa itu ya, tetapi juga bisa dengan kebaikan-kebaikan. Terus yang ketiga dengan sodako. Makanya sodako. Maka ada guyonan gini. Apapun kebaikan bisa, ibadah itu bisa kita sertakan, kita ingat orang yang kita cintai atau orang yang sudah mendahului kita. Itu bentuk apa ya, ibaratnya ngirim poin ke ini. Jadi nanti suatu saat kita tua gitu, sukses, ada yang meninggal yo dieling-eling, sing sik urip ning-eling-eling, ya Allah biyen wong iko ngajar wong iko ngaji nang aku, nah, gitu ya. Aku wong iko jadi kalau pengen sayang ahli kubur, eling-eling dengan kebaikan. Makanya ada hadis nek iso ada anjuran-anjuran agama itu nek iso nek wis mati yo eling-eling apike. Saya napa mboten saya gitu kan itu. Padahal ngati saya apa nih gitu. Ya. Kalau kita kasihan kita hadir. Makanya takziah hadir saja itu berarti bagi mayit. Alhamdulillah iku biyen koncoku liwat aku bentak liwat iku tak apa sampai sengut ae. Tibake begitu aku meninggal teko, seneng, bungah banget. Nah itu semoga kita malam ini sambil membahas ini kita masing-masing mengingat orang tua atau guru atau kerabat kita yang sudah meninggal. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Mari kita tutup dengan Maulaya Sol. Semoga tetap diberi kesehatan, iman, Islam, tetap iman sampai ilal maut, sampai ajal kita ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.